dengan hasil yang alhamdulillah kenaikannya sangat signifikan dibanding tahun 2021. Nah, Ibu bisa lihat dengan nilai 56,22, kemudian di tahun 2022 itu meningkat drastis dengan nilai 90,32. Nah, ini berkat kerja keras dari 7 lokus penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman. Nah, 7 lokus itu diantaranya 5 perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan juga DPMP-TSP, dan juga 2 puskesmas ya, perwakilan 2 puskesmas dari Puskesmas Brebes dan Puskesmas Kaligangsa. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat hasil nilai dari penilaian tahun 2021 memang untuk peringkat 1 itu didominasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, penilaian Ombudsman terkait kepatuhan standar pelayanan publik itu terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan juga dimensi pengaduan. Nah, kalau lihat adalah nilai maksimal nih Bapak dan Ibu, nilai sempurnanya per masing-masing dimensi ini seperti ini. Untuk nilai input itu nilai maksimalnya adalah 21,85. Nah, 21,85 ini terdiri dari variabel kompetensi pelaksana dan juga sarana prasarana. Kemudian di dimensi proses itu dengan nilai maksimal 32,37 dengan variabel penilaian dari standar pelayanan. Kemudian untuk di dimensi persepsi maladministrasi, di dimensi output itu dengan variabel atau indikator persepsi maladministrasi, dan yang terakhir adalah dimensi pengaduan dengan variabel kompetensi pelaksana dan juga sarana prasarananya. Nah, ini Bapak dan Ibu di tahun 2022 ini lokus penilaian dari Ombudsman itu terdiri dari 25 kementerian, 14 lembaga, 34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Nah, ini Kabupaten Brebes masuk di salah satu 416 kabupaten. Nah, siapa saja yang kita nilai? Ini tahun 2022, Bapak Ibu, tahun 2022 itu kita ini yang kita nilai ini adalah substansi. Nah, ini kami tekankan di awal adalah substansi. Yang pertama adalah substansi kesehatan. Nah, ini terdiri dari Dinas Kesehatan, unit pelayanannya, dan 2 UPT puskesmas. Nah, ini sampel ya, sampel dari beberapa puskesmas yang ada kita ambil 2. Kemudian untuk substansi pendidikan, itu yang dinilai adalah unit pelayanan Dinas Pendidikan, substansi sosial di Dinas Sosial, substansi perizinan di BPMP-TSP, dan substansi Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini intinya itu adalah substansinya, substansi yang kita nilai. Nah, barangkali nanti di tahun 2023 ini kita belum tahu, Bapak dan Ibu, apakah ini kan masih kalau yang di tahun 2022 ini kita adalah terkait dengan pelayanan dasarnya yang kita ambil. Apakah nanti di tahun 2023 apakah nanti dengan ada substansi lingkungan hidup, kemudian ada substansi misalnya di bidang pekerjaan umum, ada substansi di bidang perhubungan. Nah, ini juga sebenarnya Ombudsman sudah pernah menilai kalau tidak kami salah di tahun 2016-2017 itu substansinya semua Bapak dan Ibu kita ambil, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ada Dinas Perdagangan, ada Dinas Ketenagakerjaan dan sebagainya, itu di tahun 2017 kalau tidak kami salah. Kemudian 2018 sampai sekarang ini kita masih batasan penilaiannya pada substansi di pelayanan dasar seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat penilaian Ombudsman itu seperti apa sih yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan wawancara, dilakukan wawancara dengan penyelenggara dan pengguna layanan, dan juga observasi dan juga studi lapangan. Nah, kemudian untuk Pemda ini batasan penilaiannya kita hanya ambil 2 produk administratifnya ya, untuk perangkat daerah ya. 2 produk administratif itu adalah sampel, misalnya seperti kemarin misalnya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu kan pasti produk pelayanannya itu ada beberapa ya.
Nah, kita hanya ambil sampel misalnya surat izin praktek dokter dan juga surat izin praktek perawat misalnya. Kemudian di di Adminduk misalnya kita juga ambil 2 sampel terkait pengurusan KTP dan juga pengurusan kartu keluarga misalnya seperti itu. Nah, kemudian next. Ini Bapak dan Ibu, dimensi yang kami jelaskan tadi ada 4 dimensi ya, ada input, proses, output, dan pengaduan. Nah, apa sih yang dimaksud dari keempat dimensi ini? Yang mungkin yang pertama tadi adalah dimensi input. Kita nanti akan melakukan wawancara. Yang pertama adalah menilai kompetensi penyelenggara ya Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan wawancara terhadap 4 orang. 4 orang di setiap unit layanan seperti itu nggih. Kemudian juga kita akan melihat sarana prasarananya, nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian di dimensi proses ini kita akan melihat standar pelayanannya. Di dimensi output kita melihat persepsi maladministrasi dari masyarakat ya. Jadi masyarakat nanti kita akan wawancara secara langsung apakah memang pelayanan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini sudah menurut masyarakat ini sudah bagus atau belum. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan pengaduan. Nah, ini juga nanti kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat bersama untuk di dimensi input. Ini terdiri dari 13 indikator. Nah, 13 indikator ini terbagi indikator nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu dilakukan wawancara untuk mengukur kompetensi dari pengguna dari penyelenggara layanan ya. Nanti siapa saja yang akan diwawancara kita akan jelaskan. Kemudian di indikator ke-6 sampai ke-13 itu nanti kita akan lakukan studi dokumen dan juga observasi Bapak dan Ibu yang ada di tempat pelayanan. Ini kami jelaskan satu persatu Ya, ini tadi di indikator nomor 1 sampai dengan 5 di dimensi input, yang pertama kita akan tanyakan adalah pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu ditekankan sekali lagi ya. Bapak dan Ibu, khususnya kalau dari hasil kami melakukan penilaian di tahun 2022 ini, puskesmas ini yang belum memiliki dokumen standar pelayanan. Nah, ini kemarin juga sudah diinfokan, ada surat edaran dari Dinas Kesehatan, instruksi ya untuk seluruh puskesmas ini menyusun standar pelayanan. Semoga di tahun 2023 ini sudah terpenuhi Bapak dan Ibu, khususnya di puskesmas seperti itu. Nah, yang pertama kita akan tanya kaitannya dengan pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa baca di pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, komponen standar pelayanan ini terdiri dari 14 komponen. Nah, 14 komponen. Nah, cara menilainya gimana? Jadi di piramida sebelah kanan ini Bapak dan Ibu bisa lihat, jadi interval nilai kita ini hanya 0 sampai dengan 5. Ketika Bapak dan Ibu ini bisa menjawab minimal 5, itu sudah bisa mendapatkan skor maksimal 5 seperti itu. Misalnya komponen standar pelayanan publik itu kan ada 14, misalnya Bapak dan Ibu bisa menyebutkan 5 saja dari 14 itu sudah bisa mendapatkan skor maksimal 5 dalam indikator nomor 1 ini. Kemudian di indikator nomor 2 kita akan tanyakan juga terkait tugas dan kewenangan jabatan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini kita melihatnya atau merujuknya ini dari peraturan Bupati yang sudah ada terkait SOTK ya di Kabupaten Brebes misalnya, kami tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan misalnya, tugas kewenangan jabatan Ibu atau Bapak sebagai Kepala Dinas ini apa? Nah, ini ketika bisa menyebutkan tugas dan kewenangan jabatan sesuai dengan yang ada di SOTK, ini akan mendapatkan nilai skor maksimal 5. Nah, ini gradasi Bapak dan Ibu. Nilai 4 itu nanti hanya bisa menjelaskan tugasnya, nilai 3 ini hanya bisa menjelaskan kewenangannya, nilai 2 ini nanti apa. Nah, ini yang perlu dipegang adalah ketika bisa menjelaskan tugas dan kewenangannya itu sudah nilai maksimal 5 seperti itu.
Kemudian yang ketiga, indikator ketiga, yakni terkait tentang pengetahuan tentang lembaga ombudsman. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa baca, ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Ombudsman itu apa? Ombudsman itu adalah, ini mungkin sedikit kami jelaskan ya, lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik. Yang siapa saja yang diawasi oleh Ombudsman? Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, seperti itu. Yang menggunakan anggaran apa? APBN ataupun APBD. Nah, ini ketika Bapak dan Ibu bisa menjelaskan, bisa menjawab sesuai persis yang ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008 ini, juga bisa mendapatkan skor maksimal 5 seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan indikator keempat ya, terkait bentuk-bentuk maladministrasi. Ini Bapak dan Ibu juga bisa lihat di pasal 11 Peraturan Ombudsman nomor 26 tahun 2017. Nah, bentuk-bentuk maladministrasi ini ada banyak Bapak dan Ibu. Ada penyimpangan prosedur, ada penundaan berlarut, ada tidak memberikan pelayanan, ada permintaan sejumlah uang, ada tidak kompeten, dan lain sebagainya. Intinya ini ketika bisa menyebutkan minimal 5 dari bentuk-bentuk maladministrasi, itu juga bisa mendapatkan nilai maksimal 5. Nah, kalau menyebutkan 4 ya berarti nilainya 4, menyebutkan 3 nilainya 3, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita ketahui ya, bentuk-bentuk maladministrasi seperti ini. Contohnya, Bapak dan Ibu ini kan ketika ada di kantor, ini kan adalah sebagai penyelenggara layanan ya. Namun ketika Bapak dan Ibu ini ada di luar kantor, pasti nantinya juga membutuhkan layanan juga atau sebagai pengguna layanan. Contohnya pasti Bapak dan Ibu ini kan misalnya punya rumah, mau ngurus sertifikat misalnya. Ketika datang ke kantor pertanahan ataupun ATR BPN, pastikan menanyakan syaratnya, menanyakan waktunya, menanyakan biayanya, menanyakan tata caranya. Ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan penjelasan, oh syaratnya 1-5 Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu ketika melihat syarat yang ada di ketentuan, oh ternyata hanya 1 dan 3. Nah, berarti ini adalah bentuk penyimpangan prosedur, karena unprocedural, prosedurnya harusnya syaratnya 1-3, ternyata diminta 1-5 seperti itu. Nah, ini adalah bentuk maladministrasi. Kemudian seperti ini ya, waktu yang dijanjikan atau waktu yang diatur, misalnya waktu yang diatur itu untuk penerbitan sertifikat itu adalah 30 hari kerja misalnya, ternyata faktualnya itu bisa sampai 1 tahun. Nah, itu berarti ATR BPN melakukan perbuatan maladministrasi berupa penundaan berlarut, seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa tujuan kami menanyakan hal-hal apa yang ada di kompetensi ini? Ini adalah dasar bagi Bapak dan Ibu sebagai penyelenggara layanan ini untuk paham dan mengetahui apa sih contohnya ya, variabel nomor 1 tentang komponen standar pelayanan. Komponen standar pelayanan itu kan memuat persyaratan, jangka waktu, mekanisme, biaya, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika Bapak dan Ibu sebagai penyelenggara layanan ya harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang sudah diatur. Misalnya, penerbitan KTP itu maksimal 3 hari, yaitu harus mengacu pada itu, tidak boleh lebih dari 3 hari. Persyaratannya hanya membawa KTP lama, misalnya membawa KK atau apa, ya sudah aturannya diatur. Persyaratan yang diminta kepada masyarakat harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Itulah fungsinya. Contohnya ya, misalnya kayak seperti di puskesmas. Oh, puskesmas kami dalam melakukan pekerjaan sudah menyusun SOP, Pak, karena SOP ini yang dilihat dalam akreditasi. Ya memang benar, SOP itu adalah tata cara pertindakan misalnya. Yang kita lihat adalah umumnya misalnya di puskesmas itu adalah terkait dengan bentuk pelayanannya. Pasti kan ada pelayanan poli umum, poli kia, poli gigi, dan lain sebagainya. Kita lihat apa poli umum. Persyaratan untuk mengakses poli umum itu apa? Misalnya KTP, ya sudah di dalam dokumen SP itu disyaratkan KTP. Waktu pelayanan misalnya, wah ini nanti kita diprotes banyak orang Pak kalau menentukan waktu pelayanan. Ditulisnya 5 menit, ternyata
antrinya sampai 2 jam. Nah, ini yang perlu dijelaskan atau dituangkan di dalam dokumen SP, waktu 5 menit atau 10 menit itu adalah ketika pasien sudah masuk di ruang pemeriksaan atau sudah diperiksa oleh dokter. Nah, itu jangka waktu yang dihitung mulai dari itu. Nah, itu memang kemarin ada beberapa pertanyaan seperti itu. Wah, nanti ternyata saya banyak mendapatkan pengaduan, ini tulisannya 10 menit, ternyata antrinya 2 jam, 3 jam, seperti itu. Nah, ini yang memang dalam penyusunan SP pun, penyusunan standar pelayanan ini juga perlu melibatkan masyarakat, memang di ketentuannya seperti itu. Itu Bapak dan Ibu di 1-4 ini yang memang perlu kita dalami, kita perlu cermati, seperti misalnya tentang lembaga ombudsman. Mungkin Bapak dan Ibu pasti ada ya, ada 1 atau 2 yang memang belum tahu ombudsman. Ombudsman itu apa sih? Apakah LSM? Apakah apa? Seperti itu. Nah, ombudsman itu adalah lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik seperti itu. Nah, ini juga perlu dipahami dan diketahui. Kemudian yang indikator keempat yang kaitannya dengan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal atau rentan, ini pasti Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah tahu siapa sih kelompok marginal atau kelompok rentan. Ada difabel, kemudian ada ibu hamil, ada anak-anak, kemudian ada korban bencana, fakir miskin, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu ini kita akan gali di pertanyaan ini adalah bagaimana sih bentuk pelayanannya kepada kelompok rentan itu seperti apa gitu kan. Misalnya kami yakin kalau puskesmas pasti sudah, misalnya ada kunjungan ke rumah, ada petugas khususnya pasti ada, prioritas antrian, penyuluhan khusus, pendampingan khusus itu pasti ada. Nah, jadi kita ingin tahu apakah Bapak dan Ibu ini tahu bentuk layanan bagi kelompok rentan itu seperti apa, bentuknya itu kita ingin gali di di pertanyaan ini. Jadi sama ini juga ketika bisa menyebutkan 5 bentuk pelayanan bagi kelompok rentan, ini juga nilainya maksimal 5. Jadi pertanyaan 1-5 ini nilai maksimalnya 5 seperti itu. Nah, kemudian siapa yang akan kita ukur, siapa yang akan kita uji kompetensinya, ya ini ada 4 responden. Yang pertama, ini wajib, ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas atau Kepala Puskesmas seperti itu, nanti kalau memang tidak ada atau berhalangan bisa diwakilkan ke Sekretaris Dinas atau PLT atau PLH atau eselon 2 lainnya. Jadi pilihannya itu, misal pun ini nanti akan digantikan oleh yang lainnya, akan mengurangi gradasi nilainya seperti itu. Responden kedua yakni Kabid atau Kasih di bidang penyelenggara layanan, misalnya di Capil ya, bisa Kabid Dafduk, bisa Kabid apapun, yang penting Kabid di bidang pelayanan. Kemudian responden ketiga yakni adalah Kabid atau Kasih di bidang pengaduan, ini boleh siapapun ya, misalnya yang tertuang di dalam SK petugas pengelola pengaduan. Nah, itu monggo salah satu, dan yang terakhir adalah petugas layanan ataupun frontliner. Nah, ini responden yang wajib akan kita lakukan wawancara. Nah, sebelum kita turun, kita pasti sudah memberitahukan kepada narahubung yang ditunjuk ya, yang ditunjuk oleh masing-masing lokus. Seperti kemarin kan kita sudah menyampaikan ada 7 lokus yang akan kita lakukan penilaian. Nah, dari 7 lokus itu menunjuk satu narahubung. Jadi narahubung itu yang nantinya kita akan hubungi untuk menyampaikan kapan waktu kita akan turun, hari dan juga jamnya, kemudian siapa saja orang-orang yang kita butuhkan, dokumen apa saja yang kita butuhkan, itu kita sampaikan kepada narahubung. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Narahubung itu tidak harus apakah harus sekretaris dinas, apakah harus kepala dinas, apakah harus kepala puskesmas, itu tidak. Jadi narahubung siapapun yang dianggap kompeten, yang nantinya akan mengatur, menginformasikan, mengecek terkait dokumen-dokumen yang memang kita butuhkan dalam penilaian. Next, ini tadi ya, di dimensi input kan ada 13, tadi sudah kita bahas 5, kemudian ini yang ke-6. Yang ke-6 ini terkait dengan frekuensi pengawasan internal. Nah, frekuensi pengawasan internal, kalau kita lihat,
di secara aturan nih di pasal 35 ayat 2 Undang-Undang 25 tahun 2009 pengawasan internal itu bisa oleh atasan langsung dan juga oleh inspektorat seperti itu. Nah, namun di dalam penilaian ombudsman ini yang kita lihat adalah pengawasan oleh APIP atau inspektorat seperti itu. Nah, ini nanti kami lihat tadi juga ada dari inspektorat yang hadir ya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Bentuk pengawasan inspektorat itu seperti apa? Karena yang kita lihat untuk memenuhi nilai 5 ya, untuk gradasi ini 0 sampai dengan 5, nilai 5 itu apabila pemeriksaan inspektorat itu dilakukan setiap bulan seperti itu. Sedangkan kami paham, kami tahu inspektorat ini tugasnya banyak sekali ya, dari pusat maupun dari daerah itu juga delegasi-delegasi itu banyak seperti itu. Nah, apakah bentuknya? Nah, kalau menurut kami nanti bisa kita diskusikan bersama. Bentuk pemeriksaannya apa? Misalnya apakah bisa monef pelayanan publik atau monef standar pelayanan. Misalnya setiap bulan ini memastikan apakah dari perangkat daerah sudah menyusun standar pelayanan. Kemudian apakah standar pelayanan itu sudah dipublikasikan. Nah, kemudian apakah standar pelayanan itu sudah sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat, misalnya persyaratan membuat KTP ini 3 hari dengan data yang ada. Oh ternyata rata-rata ini KTP ini selesai 5 hari melebihi waktu semua. Nah ini bentuk-bentuk monef ini mungkin apakah itu yang bisa dilakukan. Nah ini untuk frekuensi pengawasan internal yang kita perlukan adalah buktinya ya, bisa berita acara, notulensi, laporan, dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya ini bentuknya seperti apa? Misalnya, kemarin kami pernah dalam melakukan penilaian ini di puskesmas ya misalnya, pernah nggak ada kunjungan dari inspektorat? Oh pernah Pak, untuk apa? Untuk cek vaksin, stok vaksin, dan sebagainya. Ada nggak buktinya? Oh nggak ada Pak. Surat pemberitahuan juga tidak ada. Nah minimal Bapak dan Ibu, minimal ini sangat minimal sekali, minimal ada daftar hadir gitu ya, ada daftar kunjungan seperti itu. Misalnya itu tidak ada suratnya. Jadi kami secara tidak langsung ini meminta juga misalnya dari inspektorat ketika ada kunjungan ke masing-masing perangkat daerah, walaupun itu misalnya seperti kemarin cek stok vaksin gitu, paling tidak ada suratnya seperti itu sebagai bukti lampiran bahwasannya pernah dilakukan pengawasan oleh inspektorat. Nah ini di indikator ini juga menjadi masukan bagi kami, apakah nanti pengawasan langsung oleh atasan langsung ya atau dari kepala dinas kepada penyelenggara layanannya itu juga akan masuk dalam variabel penilaian. Nah ini gitu untuk pengawasan internal kita lihat adalah apabila dilakukan setiap bulan itu nilai maksimal 5. Apabila dilakukan setahun sekali itu nanti nilainya sesuai dengan gradasi yang ada di nilai 0, 1 sampai dengan 5. Kemudian variabel berikutnya kaitannya dengan jumlah petugas sesuai dengan ABK. Nah ini kita lihat Bapak dan Ibu, kaitannya dengan apa? Jumlah pegawai dengan ABK-nya. Jadi misalnya di Dukcapil misalnya ya, jumlah pegawainya itu antara ASN dan non-ASN itu totalnya 50 misalnya. Kemudian ABK-nya itu juga 50. Nah, itu kan berarti sesuai. Ketika sesuai, itu nilai maksimalnya bisa 5, seperti itu. Namun, ketika ada ketidaksesuaian, baik itu kurang atau lebih, itu ada gradasi nilainya juga. Misalnya, jumlah pegawainya 50, jumlah ABK-nya 100, berarti itu kan kurang atau lebih 50%. Jadi ada gradasi nilainya ya. Kurang atau lebih 25 sampai 50 itu nilainya 4. Kurang atau lebih 50 sampai 75 turun lagi nilainya. Jadi kurang atau lebih. Jadi untuk mendapatkan nilai sempurna itu nanti harus sesuai antara jumlah pegawai dan juga ABK-nya seperti itu.
Kemudian di indikator ketiga, yakni terkait penjaminan mutu, Bapak dan Ibu. Nah, penjaminan mutu mungkin yang kita ketahui bersama itu ISO ya. Nah, ISO seperti itu. Apakah memang sudah ada atau belum? Namun penjaminan mutu ini bisa dilakukan internal oleh atasan ya, atau oleh kepala dinasnya misalnya. Nah, penjaminan mutu ini bentuknya seperti apa? Misalnya kembali lagi kami contohkan ke Dukcapil. Kepala Dukcapil ini memastikan mutu pelayanan dari pelaksana layanan di tingkat bawah itu seperti apa. Misalnya target KTP, penerbitan KTP ini adalah 100 di bulan Januari misalnya. Oh, ternyata targetnya 200, melebihi seperti itu. Kemudian memastikan mutu itu kan terkait dengan mutu pelayanan ya, mutu pelayanan yang kaitannya dengan mungkin apakah ada pengaduan misalnya. Mutu itu kan mengukur misalnya apakah persyaratan yang diminta oleh petugas itu sesuai, apakah waktu yang diberikan oleh petugas dalam pelayanan itu sesuai, apakah biaya yang diminta itu sesuai. Nah, ketika misalnya dalam bulan Januari ini ada pengaduan mengenai KTP, tapi pengaduan itu kan belum tentu benar, pasti kan ada bentuk klarifikasinya. Kenapa kok KTP ini terbit lebih dari 3 hari? Oh, karena memang ada keterlambatan belangko dan sebagainya. Intinya, penjaminan mutu ini dari atasan memastikan mutu. Nah, mutu itu apa saja bentuknya? Monggo, ini kami serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk kalau di Puskesmas atau RSUD ini pasti sudah paham ya, mutu pelayanan terkait apa itu pasti sudah paham. Nah, ini juga bentuknya adalah laporan notulensi berita acara. Yang penting ada buktinya. Nah, ini untuk di indikator ini, untuk mendapatkan nilai maksimal sempurna 5, itu penjaminan mutu dilakukan dalam 1 bulan itu paling tidak 2 kali. Dalam 1 bulan ya, seperti itu. Itu untuk mendapatkan nilai maksimal 5. Nah, misalnya kemudian ada turun lagi gradasi nilainya, misalnya 1 bulan hanya 1 kali, berarti nilainya 4. Kemudian dilakukan 3 bulan sekali, turun lagi nilainya 3. Nah, ini ada gradasi nilainya. Jadi yang Bapak dan Ibu yang harus pegang adalah nilai paling teratas. Penjaminan mutu ini dilakukan dalam 1 bulan itu lebih dari 1 kali ya. Itu mau seminggu sekali monggo, 2 minggu sekali. Yang penting dalam 1 bulan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Itu untuk mendapatkan nilai maksimal 5, seperti itu. Kemudian di indikator selanjutnya, yakni ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan. Nah, ini yang kita lihat adalah bentuk jaminan ya kepada masyarakat. Itu jaminan keamanan kepada masyarakat itu seperti apa? Contohnya, ini Bapak Ibu bisa lihat, yakni misalnya perlindungan data. Perlindungan data itu misalnya data yang disimpan itu sudah by system, misalnya seperti misalnya Puskesmas itu apakah sudah pakai e-rekam medis, kemudian apakah seperti misalnya data-data yang tersimpan ini sudah tersimpan secara digitalisasi, atau mungkin misalnya juga ada brankas yang terkunci dan lain sebagainya, itu juga termasuk bentuk perlindungan data. Juga ada APAR, ada CCTV, ada petugas keamanan, struktur bangunan anti bencana, kalibrasi peralatan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ini monggo, ini juga kita lihatnya untuk mendapatkan nilai maksimal 5, itu juga harus ada 5 bentuk jaminan keamanan. Misalnya juga ada ini, dan lain-lain itu bisa misalnya titik kumpul, seperti itu pasti ada ya, titik kumpul. Kemudian jalur evakuasi, seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk jaminan keamanan. Nah, ini monggo. Yang kita lihat ada misalnya ya APAR, itu pasti kita lihat fotonya, CCTV, fotonya petugas keamanan, foto atau juga mungkin dokumen atau SK-nya misalnya seperti itu. Kalibrasi peralatan kesehatan pasti di Puskesmas pasti ada seperti itu. Nah, nanti misalnya by system itu juga kita bisa buktikan dengan foto. Intinya ada 5, minimal ada 5, kita akan berikan nilai maksimal 5 seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait instrumen evaluasi kinerja pelaksana. Nah, ini bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah SKM, pasti Bapak dan Ibu sudah punya semua SKM. Kemudian laporan
kinerja bulanan pasti juga sudah ada, kemudian SKP tahunan pasti juga sudah ada, evaluasi pengaduan dan penilaian eksternal. Nah, evaluasi pengaduan ini bentuknya seperti apa, Bapak dan Ibu? Jadi evaluasi pengaduan ini monggo bentuknya seperti apapun, misalnya jadi paling tidak minimal ya sebulan sekali petugas pengaduan ini memberikan laporan kepada atasannya. Walaupun pengaduan itu nihil atau nol, itu tetap perlu dilaporkan karena kita melihatnya adalah dokumen. Nah, nanti dari atasan atau pimpinan melakukan evaluasi. Misalnya, evaluasi itu kan harus dibuktikan dengan ini, nggih, apakah berita acara, notulensi, ataupun sebagainya. Jadi, misalnya telah dilakukan evaluasi terhadap petugas pengelola pengaduan di bulan Januari tahun 2023 dengan hasil pengaduan nihil. Mohon perlu ditingkatkan selalu konsistensi dalam mengelola pengaduan, selalu respon masyarakat dengan cepat. Nah, ini kan bentuk evaluasi, monggo. Yang penting kita lihat adalah dokumentasinya, seperti itu. Harus ada bukti dokumen yang harus kita lihat. Nah, penilaian eksternal, misalnya penilaian eksternal itu monggo pastikan ada, misalnya seperti BPKP, ada misalnya BKPP dan sebagainya, itu monggo. Ini yang penting evaluasi kinerja pelaksana ini kita lihat ini paling tidak ada 5 dokumen. Jadi ada SKM-nya, ada laporan kinerja bulanan, ada SKP dan lain sebagainya. Ini nilai maksimal juga ketika ada 5 dokumen kita juga akan berikan nilai 5 seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya terkait dengan ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan. Nah, ini tadi di depan sudah kami tekankan, Bapak dan Ibu harus sudah punya dokumen standar pelayanan ya yang ditetapkan dalam bentuk perda, pergub, perwali, surat keputusan kepala dinas atau puskesmas. Memang paling tingkat pelaksananya itu SP itu bisa ditetapkan oleh kepala dinas ataupun kepala puskesmas. Jadi kita lihat apakah sudah ada, sudah dibuat dan sudah diterapkan. Nah, diterapkan itu dengan dipublikasikan seperti itu. Jadi jangan harap ketika belum punya SP di indikator dasar hukum ini akan mendapatkan nilai. Pasti nilainya akan 0 kalau ini tidak punya standar pelayanan. Kalau sudah punya standar pelayanan, sudah dibuat, sudah diterapkan, itu bisa mendapatkan nilai maksimal 5, seperti itu. Selanjutnya, indikator ketersediaan sarpras bagi pengguna layanan. Nah, ini umum ya. Ruang tunggu pasti juga sudah ada, toilet, meja pelayanan, parkir, dan juga charger handphone. Ini pasti juga Bapak dan Ibu di tempat Bapak dan Ibu pasti sudah ada. Nah, mungkin yang kadang terkendala itu adalah charger handphone misalnya gitu ya. Wah, kita nggak misalnya anggarannya nggak ada Pak untuk buat. Kalau yang sempurna, yang bagus kan pasti seperti yang ada di MPP, yang ada di stasiun dan sebagainya, ada box-nya seperti itu. Nah, ini nggak perlu. Misalnya Bapak dan Ibu, misalnya ada colokan listrik nih misalnya, kasih aja meja di atasnya, kasih roll, kasih tulisan charging handphone seperti itu. Ya, itu sudah kita anggap. Jadi ketika ada minimal 5 ini ya, ada ruang tunggu, toilet, loket, parkir, charger handphone, itu nilainya maksimal juga 5 seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan sarpras bagi pengguna khusus ya, pengguna khusus ini juga sama, kita lihatnya ketika ada minimal 5 itu sudah mendapatkan nilai maksimal 5. Contohnya apa? Loket khusus ya, loket khusus, toilet khusus, parkir khusus, ruang tunggu khusus, ruang bermain, kursi roda, ruang laktasi, RAM, jalur pemandu, dan rambatan. Nah, ini monggo, mana yang bisa disediakan untuk mendapatkan nilai maksimal 5, paling tidak ada minimal 5 sarpras bagi pengguna khusus. Seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh ya, contoh yang bisa kita lihat bersama, ruang tunggu ya, ruang tunggu pasti sudah ada semua, nggih. Kemudian meja pelayanan. Nah, ini charging handphone yang kami anggap proper, yang bagus itu seperti ini, tapi monggo kita tidak harus seperti ini, yang penting ada. Toilet pasti ada, tempat parkir itu pasti ada. Nah, ini contoh yang untuk yang berkebutuhan khusus, ini contohnya ya, ada ruang tunggu
khusus ya, ruang tunggu khusus itu misalnya di kursi itu ditulisi. Jadi kursi itu memang dipergunakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, lansia, ibu hamil, dan sebagainya. Ada kursi roda, kemudian ada ini mbaknya yang pakai jilbab, ini adalah petugas layanan berkebutuhan khusus. Nah, ini yang sering ditanyakan, loh kita SDM-nya kurang Pak, seperti itu. Nah, ini tidak harus, mbaknya ini tidak harus selalu duduk di sini. Jadi mbaknya ini bisa merangkap dengan apa namanya di loket layanan umumnya seperti itu. Jadi namun ini kita perlu konsistensi ya, komitmen bersama ketika memang ada pengguna layanan berkebutuhan khusus itu harus didahulukan ya. Contohnya misalnya kami melihatnya ini karena ini kalau di Dukcapil itu pasti bisa ya karena mejanya banyak. Nah, misalnya kami mencontohkan ini yang mejanya itu tempat layanan terbatas hanya satu meja misalnya. Nah, satu meja itu bisa. Jadi sebelah kiri tulisannya adalah loket layanan umum. Di sisi sebelah kanannya adalah loket layanan khusus. Jadi satu meja itu bisa berfungsi untuk dua layanan. Yang penting harus ada tulisannya, nih Bapak dan Ibu, harus ada tulisannya. Jadi ketika kita tanya, Pak, ada pelayanan bagi pengguna khusus nggak? Oh, ada Pak, di sini jadi satu mejanya. Ini nanti ketika ada pengguna khusus tetap kita dahulukan. Ada nggak informasinya? Oh, nggak ada. Nah, jadi ketika tidak ada tulisannya, masyarakat pun tidak akan tahu. Oh, saya ini berkebutuhan khusus, ketika ada tulisannya berarti saya bisa didahulukan. Seperti itu. Nah, ini kami berikan contoh ya. Contohnya ini ada di Puskesmas yang ada di Purwokerto. Jadi petugas screening yang ada di depan itu sudah punya semacam ini ya, kartu apa namanya yang dikalungkan itu ya. Jadi ketika oh ini berkebutuhan khusus, beliau misalnya lansia itu langsung diberikan kalung itu. Diberikan kalung itu langsung menuju ke meja pendaftaran, ya meja pendaftaran itu sudah tahu, sudah paham. Oh ini berkebutuhan khusus berarti didahulukan antriannya. Nah itu bentuk-bentuk seperti itu monggo, yang penting kita melihat, misalnya ada masyarakat yang berkebutuhan khusus tahu ketika datang ke tempat pelayanannya jenengan, tahu oh saya ini lansia, berarti saya bisa didahulukan. Oh saya ini ibu hamil misalnya, oh saya ini bisa didahulukan. Oh saya ini difabel, ini berarti saya bisa didahulukan, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah ruang laktasi. Nah ini monggo apakah memang bisa atau tidak, ruang bermain, toilet khusus. Nah toilet khusus ini monggo Bapak dan Ibu, misalnya toiletnya hanya tersedia satu, misalnya hanya tersedia satu. Nah yang penting dimaksimalkan di dalam toilet itu ada handrailnya, ya ada pegangannya yang digunakan khususnya bagi apa namanya yang menggunakan kursi roda itu bisa mengakses toilet tersebut. Kemudian misalnya seperti ini apa namanya jalur rambatan atau ram ya seperti itu. Nah ini wah kita misalnya untuk membuat ini anggarannya nggak ada Pak ya, ini minimal yang sudah kita lihat, pakai kayu Pak, Bapak Ibu, pakai kayu yang misalnya dibuat sendiri, yang penting itu kursi roda itu bisa naik. Kalau itu tempatnya jenengan bentuknya ini ya, bentuknya tangga ya, tangga seperti itu untuk naik ke dalam kantor bentuknya tangga, udah buat kayu dikasih alas, sudah itu bisa. Yang penting apa namanya fungsinya itu adalah untuk kursi roda itu bisa masuk ke tempat layanan. Kemudian yang terakhir ini adalah parkir khusus. Nah, parkir khusus monggo kalau memang lahannya ada ya berarti tetap apa bisa diupayakan. Kalau memang lahannya tidak ada ya berarti monggo, yang penting dari beberapa contoh ini paling tidak menyediakan 5 itu sudah bisa mendapatkan nilai maksimal 5 seperti itu. Lanjut di dimensi kedua, yakni terkait dimensi proses. Dimensi proses ini yang kita lihat ada sekitar 11, ya 12 lah, karena nomor 6-nya ini ada 2. Ada 12 indikator. Nah, indikator ini apa yang kita lihat? Kita lihatnya ada 2 nih Bapak dan Ibu, yakni terkait elektronik dan non-elektronik. Nah, elektronik ini apa? Elektronik ini adalah yang ada di dalam website. Ya, kami mungkin kalau ada Kominfo juga, mungkin nanti juga bisa dibantu nggih, terkait website masing-masing dari seluruh perangkat daerah dan juga seluruh puskesmas, gitu nggih.
setidaknya punya website yang nantinya untuk menginformasikan terkait dengan standar pelayanan. Kemudian untuk non-elektroniknya, untuk non-elektronik ini kami sarankan ini bentuknya seperti buklet, seperti itu ya, seperti buklet saja. Jadi semua informasi nantinya ada di dalam buklet tersebut. Nah, ini kami jelaskan masing-masing indikatornya. Nah, ini indikator 1 sampai dengan 6A ya. Persyaratan, mekanisme, jangka waktu, biaya, produk. Nah, sampai 5 dulu ya. Ini kan adalah terkait dengan yang ada di dokumen SP-nya yang sudah disusun ya. Di dokumen SP yang sudah disusun, misalnya saya mau mengakses KTP. Saya lihat persyaratan membuat KTP itu apa ya? Oh, mekanisme pembuatannya seperti apa ya? Jangka waktunya berapa lama ya? Biayanya berapa ya? Kemudian produk layanannya itu bentuknya apa ya? Nah, inilah 1 sampai dengan 5, inilah yang perlu Bapak dan Ibu publikasikan secara elektronik maupun non-elektronik. Ya, ketika ada websitenya, jadi nanti perlu misalnya Dukcapil itu punya 20 produk layanan. Nah, 20 produk layanan itulah yang nantinya diupload semua di website. Jadi ketika masyarakat, kalau sekarang kan zamannya mungkin nggak tahu kalau di Brebes ya, mungkin kebanyakan masyarakat ini kan dari golongan ini ya muda ya, pasti ketika mau mengakses sesuatu atau datang ke tempat pelayanan pasti browsing dulu. Oh, saya mau ngurus KTP, syaratnya apa sih? Coba browsing dulu. Seperti itu. Nah, inilah kita tekankan misalnya di Dukcapil ya punya 20 produk layanan itu harus terpublikasikan secara elektronik ya. Secara elektronik ini kita tekankan melalui website. Nah, melalui website dan jangan ada tulisan download ataupun login. Nah, ini contohnya juga di Dukcapil, kemarin juga sudah kami berikan masukan secara langsung, hilangkan tulisan download. Jadi ketika masyarakat membutuhkan suatu informasi, tinggal klik oh KTP. Klik gambar KTP atau tulisan KTP, nanti muncul semua nih indikator nomor 1 sampai 5 itu muncul seperti itu. Sama halnya juga di non-elektronik. Di non-elektronik itu bentuknya buklet ya. Buklet itu nanti misalnya kalau kami kemarin menyarankan contohnya di Dinsos yang langsung ditindaklanjuti waktu itu membuat buklet. Jadi semua produk layanan yang ada di dinas sosial itu di print, misalnya ada tanda daftar LKS dan lain sebagainya, misalnya ada 10 produk itu di print, dijilid seperti itu namanya buklet. Jadi semua informasi terkait produk layanan yang ada di masing-masing perangkat daerah Bapak dan Ibu itu terinformasikan baik secara elektronik itu di website dan juga secara non-elektronik di buklet seperti itu. Kemudian di indikator ke-6A, publikasi maklumat ya sama. Publikasi maklumat ini juga harus terpublikasi baik elektronik dan juga non-elektronik. Nah, ini bisa ini ya sekalian di 8 dan 9 terkait visi ketersediaan visi misi dan juga moto. Jadi di non-elektronik atau buklet itu. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa buat dalam satu buku ya, satu buku misalnya judulnya itu adalah tulisan buku produk layanan atau buku standar pelayanan Dinas Pendidikan misalnya. Ketika dibuka buku itu halaman pertama yaitu adalah daftar isi. Daftar isi misalnya misalnya ada sambutan kepala dinas misalnya. Kemudian urutan keduanya maklumat layanan, urutan ketiganya visi misi, moto layanan, urutan selanjutnya adalah jenis atau produk layanannya. Misalnya di Dinas Pendidikan itu totalnya ada 20 produk layanan, nah itu dituliskan di daftar isi. Jadi ketika masyarakat datang, misalnya ya masyarakat datang, oh saya mau ngurus legalisir ijazah seperti itu. Oh ada di halaman 20, tinggal buka halaman 20. Oh syaratnya ini. Oh jangka waktunya ini. Oh biayanya ini. Jadi terinformasikan di dalam buklet. Juga misalnya visi misi moto maklumat, jadikan satu di dalam buklet tersebut supaya ini mendapatkan nilai yang secara non elektronik. Nah, kalau yang elektronik itu monggo di website bentuknya seperti apa, yang penting itu terinformasikan di dalam website gitu. Nah, ketika ini kita mengantisipasi ya, kita mengantisipasi ketika website itu misalnya masih dalam perbaikan, maintenance dan sebagainya sedang down atau apa,
diupayakan juga minimal ada salah satu di media sosial. Yang paling mudah itu kan Instagram ya. Mungkin kalau Puskesmas cukup familiar ya dengan Instagram. Nah, Instagram itu monggo nanti ini kami berikan contoh ya Bapak dan Ibu, bisa lihat Instagramnya Puskesmas Bendosari Sukoharjo. Nah, itu informasinya ada di situ semua. Jadi monggo nanti bisa dilihat. Yang penting persyaratan, mekanisme, biaya, maklumat, visi misi, moto itu terpublikasi di dalam Instagram itu, seperti itu. Kemudian kami lanjutkan sebelum kami lanjutkan, jadi untuk elektronik dan non elektronik ini, ketika ada semua ya, kita lihat misalnya di Dukcapil nih, saya mau melihat. Ya, kita ambil tadi kan di depan kami jelaskan, kita hanya ambil sampel 2 produk layanan. Nah, di Capil ini saya ambil KTP dan KK misalnya ya. KTP dan KK ini saya buka websitenya atau saya buka Instagramnya. Oh, ada nih persyaratan, mekanisme, biaya, waktu, produk, visi misi, moto, maklumat, ada elektroniknya. Non elektroniknya kita cek juga ada. Nah, itu bisa mendapatkan nilai maksimal 5. Nilai maksimal 5. Kemudian gradasi turunannya ya ketika hanya ada elektronik saja itu nilainya 4. Nah, ketika hanya ada non elektronik saja itu nilainya langsung turun ke 1. Nah, ini 32 tidak perlu kami jelaskan, yang perlu di oleh Bapak dan Ibu ketika ada semuanya itu 4. Ketika ada semuanya itu 5. Namun ketika hanya ada elektronik itu 4. Namun ketika hanya ada non-elektronik saja itu 1. Itu nggih Bapak dan Ibu. Kemudian untuk di indikator 6B ya, substansi. Jadi maklumat ini kita bedakan antara publikasi dan juga substansi. Nah, substansi maklumat ini nanti kami jelaskan di slide berikutnya, contohnya seperti apa. Kemudian di indikator ke-7 ya, indikator ke-7 ini adalah pelayanan khusus. Nah, pelayanan khusus ini apa? Adalah bentuk pelayanan bagi tadi ya, kelompok rentan, seperti itu. Misalnya di tempat Bapak dan Ibu, kenapa tadi kami tekankan ya, misalnya walaupun, oh Pak kita ini lansia tetap kita dahulukan, tapi ada nggak ruangannya, ada nggak mejanya, ada nggak informasinya, seperti ini. Jadi walaupun memang sudah melayani, perlu ditulisi, contohnya di dalam satu meja itu ada 2 tulisan ya, loket pelayanan umum dan loket pelayanan khusus. Nah, di indikator nomor 7 ini, ketika Bapak dan Ibu di tempat pelayanannya ya, di tempat pelayanannya itu ada loket pelayanan khusus, itu nilainya 4. Itu nggih. Namun ketika di tempat Bapak dan Ibu melayani pelayanan khusus yang sifatnya jemput bola, contohnya kalau di Capil ya misalnya perekaman KTP elektronik di panti asuhan misalnya, atau di di panti sosial seperti itu. Nah, itu kan bentuk pelayanan bagi kelompok rentan ya, itu nilainya bisa maksimal 5 seperti itu. Jadi di poin ke-7 ini adalah prinsipnya ketika untuk mendapatkan nilai 4 itu Bapak dan Ibu harus punya loket layanan khusus di tempat pelayanan. Untuk mendapatkan sempurna nilai 5 harus ada bentuk pelayanan yang sifatnya jemput bola seperti itu. Nah, 8 dan 9 sudah cukup nggih, tadi harus terpublikasi visi misi moto secara elektronik maupun non elektronik. Nah, kemudian di atribut ya, ketersediaan atribut ini untuk mendapatkan nilai 5 itu setidaknya di dalam dirinya di dalam badannya petugas layanan itu menempel 5 atribut. 5 atribut ini contohnya misalnya 1 adalah seragam gitu nggih. 2 itu misalnya papan nama dada, 3 itu name tag gitu ya, 3 itu name tag. Kemudian 4 itu misalnya PIN pelayanan, kalau di Capil mungkin pasti ada PIN pelayanan. Kemudian yang kelima itu misalnya PIN Korpri. Yang keenam itu misalnya di papan meja ya, tulisannya itu ada tulisannya namanya Mbak Rahma. Nah, itu juga merupakan atribut. Jadi untuk di atribut ini untuk mendapatkan nilai 5 itu kita lihat apakah di dalam
petugas layanannya itu menempel 5 atribut. Nah, ini gradasi juga ya. Ketika hanya ada 4 ya kita berikan 4, ada 3 kita berikan 3. Jadi gradasinya seperti itu. Kemudian di indikator ke-11, yakni ketersediaan pelayanan terpadu adalah ini juga sama nggih, pelayanan terpadu ini ketika semua pelayanan ya, semua perangkat daerah, ini khususnya perangkat daerah ya, perangkat daerah ini sudah membuka gerai di MPP itu bisa mendapatkan nilai maksimal 5. Namun ketika pelayanannya ini masih ada di masing-masing perangkat daerahnya itu nilai maksimalnya 4. Nah, ini yang puskesmas yang nggak mungkin bisa untuk memperoleh nilai 5 karena tidak mungkin puskesmas ada di MPP seperti itu. Itu untuk di dimensi proses. Nah, ini contohnya, contoh Bapak dan Ibu tadi kami contohkan buklet ya, buklet ini yang bertulisan kuning ini adalah informasi layanan Adminduk, administrasi kependudukan pencatatan sipil. Nah, ini ketika dibuka saya butuh informasi KTP. Nah, ini terinformasikan, oh syarat KTP baru, syarat KTP hilang, syarat KTP rusak, kemudian ada prosedurnya, ada jangka waktunya, seperti itu, ada biayanya, seperti itu. Nah, ini terinformasikan di dalam satu buku ini ya, jadi monggo ini mau didesain seperti ini, atau mungkin dari SP yang sudah ada itu langsung dicetak, itu monggo. Yang penting terinformasikan seperti itu. Nah, ini yang di sisi bawahnya ini adalah secara non-elektronik, secara elektroniknya ya. Ketika diklik, itu muncul informasi kaitannya dengan persyaratan, jangka waktu, mekanisme, dan juga biaya. Nah, ini terkait produk layanan ya. Tadi kami contohkan daftar isi ya. Daftar isi ini jadi monggo dituliskan semua produk layanan yang ada di masing-masing perangkat daerah itu apa. Jadi ketika masyarakat ini membutuhkan informasi, oh untuk mengurus KK, mengurus akta kelahiran itu ada di halaman berapa, itu bisa di daftar isinya. Atau mungkin juga masih yang model ditempel ini ya, kalau ditempel kan mungkin khususnya di MPP kan nggak mungkin ya, karena harus clean ya kalau di MPP itu, seperti itu. Nah, ini di sisi sebelah kanannya ini adalah yang website ya, atau elektronik. Jadi misalnya ini ada gambar KTP, ada gambar KK, KIA. Jadi ketika saya butuh layanan KK, nah tinggal klik yang di KK, tadi munculnya ini ya, yang ada di sebelah kiri bawah seperti itu. Ini untuk contoh produk layanan. Nah, ini untuk maklumat ya, maklumat ini sama contohnya di sebelah kiri ini adalah secara non-elektronik, yang di sebelah kanan ini adalah secara elektronik ataupun di website seperti itu. Nah, maklumat ini kan tadi dibedakan jadi dua ya, yakni terkait dengan publikasi dan juga substansi. Nah, substansi ini acuannya ini Bapak dan Ibu, Permenpan 15 tahun 2014. Untuk mendapatkan nilai maksimal 5 itu harus memuat ini. Pertama, maklumat pelayanan adalah satu ya, pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, itu nilainya 1. Yang kedua, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban. 2. Kemudian yang ketiga, akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu poin ketiga. Kemudian poin keempat, ya ini terkait pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi. Poin keempat ya. Dan yang terakhir adalah poin kelima adalah memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Nah, ini untuk mendapatkan nilai maksimal sempurna 5, itu poin-poinnya itu di dalam maklumat harus memuat 5 poin ini. Nah, misalnya ada yang menanyakan, bentuk kompensasinya seperti apa, Pak? Kita tidak punya anggaran. Nah, kompensasi itu tidak harus berbentuk uang ataupun barang ya Bapak dan Ibu. Kompensasi itu bisa berbentuk misalnya Capil ini telat untuk mencetak KTP walaupun belangkonya ada, misalnya ya, misalnya ini karena mungkin kesalahan keterlambatan ini benar karena kesalahan dari petugas. Nah, itu bentuk kompensasinya bisa diantar ke rumah atau apa. Jadi bentuk kompensasi itu tidak selalu dalam hal barang ataupun uang seperti itu. Nah, ini contohnya contoh Bapak dan Ibu maklumat. Pimpinan beserta staf penyelenggara pelayanan publik menyatakan sanggup ya, ini kan kesanggupan ya, janji dan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, pelayanan administrasi kependudukan ini adalah
kewajiban ya dari Capil sesuai dengan standar pelayanan. Dan apabila penyelenggara pelayanan Adminduk tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap melakukan perbaikan. Nah, ini poin ketiga ya, perbaikan secara terus-menerus, dan siap menerima sanksi. Ini poin keempat, dan terakhir adalah dan atau memberikan kompensasi. Ini adalah poin kelima seperti itu. Jadi untuk mendapatkan 5 poin ini harus sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam Permenpan 15/2014 ini. Nah, ini contoh visi misi moto. Nah, ini publikasi sebelah kiri ya, ini kiri dan tengah ini publikasi secara elektronik di disdukcapil.salatiga.co.id. Nah, ini bentuk elektroniknya. Ini monggo visi misi moto ini mau apapun, mau ikut visi misi bupati atau apa itu enggak masalah, yang penting visi misi moto ini terpublikasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini yang non elektronik ini masih model ditempel di tembok ya. Nah, tadi kalau secara ringkasnya itu ada di dalam buklet seperti itu. Jadi visi misi moto maklumat standar pelayanan itu ada di dalam buklet semua. Nah, ini contohnya pelayanan khusus ya. Jadi pelayanan khusus itu penjelasannya ada pertama adalah kunjungan ke rumah, 1 petugas khusus, kemudian 2 ya, 3-nya prioritas antrian, keempatnya penyuluhan khusus, dan yang kelima adalah pendampingan khususnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ini ada loketnya, kemudian ada bentuk pelayanan jemput bolanya, nah itu bisa mendapatkan nilai maksimal 5 seperti itu. Nah, ini contoh petugas beratribut juga, 1 ada seragam, ada name tag yang menempel di dada, ada papan nama, ada PIN Porpri, dan juga ada PIN pelayanan. Itu juga nilainya maksimal 5 seperti itu. Itu untuk di dimensi kedua, di dimensi proses, kemudian selanjutnya dimensi output, Ibu. Si output ini kita dimensi ketiga ini kita akan lakukan semacam penilaian persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat terhadap layanan yang sudah diberikan ya. Jadi contohnya di Kabupaten Brebes ini kita ambil sampel, totalnya ada 30 responden. Nah, 30 responden ini dibagi ke dalam 7 lokus penilaian. Jadi misalnya di Capil ya, kita mencari responden masyarakat itu 5, 6, atau 7 seperti itu. Nah, apa yang kita tanyakan terhadap masyarakat ini? 1 ya, poinnya adalah terkait penundaan berlarut. Apakah pelayanan yang diberikan ini sesuai dengan waktunya? Nah, namun kita juga tidak mudah percaya saja Bapak dan Ibu. Misalnya ada nih yang mengatakan kita telepon ya, karena misalnya petugas di situ pengguna layanan sudah tidak ada, kita by phone, kita tanya, Mas kemarin ngurus KTP di Capil Pekalongan ya? Oh iya, iya Pak. Gimana Pak? Seperti itu. Kemarin jadinya berapa lama Mas? Oh 1 minggu Pak. Seperti itu. Nah, kita pasti akan cross check misalnya ke ke petugasnya, Mas ini kok 1 minggu kenapa? Oh ini sudah kita beritahukan Pak. Jadi misalnya ditinggal ya, misalnya ditinggal nanti misalnya masuk hari ini, hari besok sudah bisa diambil. Nah, namun masyarakat atas nama A ini tidak diambil, dia baru ngambilnya minggu depannya. Nah, ini kan berarti kita akan cross check, tidak percaya saja terhadap ini ya, informasi yang diberikan oleh masyarakat. Sama halnya di poin kedua ini adalah permintaan imbalan ya. Kalau tulisannya gratis, ya respon masyarakat gratis, yaitu juga kita mengatakan ya sudah sesuai. Kemudian penyimpangan prosedur, apakah ada misalnya tadi ya kami sampaikan syaratnya harusnya 5, kok ternyata dimintanya 10. Nah, ini berarti kan tidak sesuai prosedur. Kemudian tidak kompeten itu misalnya ngurus KTP ini harusnya langsung ke petugas yang ada di loket. Ternyata yang menguruskan itu atau yang membantu itu misalnya karena petugas loketnya tidak ada, kemudian malah petugas kebersihannya,
kemudian apa misalnya security-nya duduk di situ memberikan pelayanan, itu kan berarti tidak kompeten. Kemudian tidak patut, nah ini yang cukup riskan juga, tidak patut. Tidak patut ini contohnya seperti apa? Petugas yang membentak-bentak misalnya gitu ya. Saya nih sakit datang ke puskesmas, wes antri suwi, ketemu dokternya malah digetak-getak misalnya seperti itu. Nah itu juga kita tanyakan kepada masyarakat. Nah ini ketika dari 5 pertanyaan ini, responden atau masyarakat ini mengatakan semuanya baik, semuanya sesuai, tidak ada penyimpangan, tidak ada permintaan uang, kemudian petugasnya ramah dan sebagainya, itu kita berikan nilai maksimal 5, seperti itu ya. Nah, ini di dimensi output ini ya kita diminta untuk ya kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang diatur. Nah, ini korelasinya dengan apa? Kembali lagi ke dokumen SP tadi. Seperti itu. Misalnya di SP ini penerbitan KTP ini 3 hari. Ya berarti harus sesuai dengan waktunya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Ini jadi untuk di dimensi output ini murni pendapat dari masyarakat, gitu ya, murni dari pendapat masyarakat. Langkah yang bisa kita lakukan adalah yang menjaga pelayanan ini sesuai dengan aturan yang telah diatur. Nah, selanjutnya di dimensi terakhir ada di dimensi pengaduan, Bapak dan Ibu. Dimensi pengaduan ini terdapat 7 indikator ya, 7 indikator yang mungkin dapat kami jelaskan secara langsung. Yang pertama, terkait dengan penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan. Nah, jadi tadi ya di awal, di kompetensi pelaksana tadi kan kita juga melakukan wawancara terhadap 4 responden ya. 4 responden itu salah satunya atau responden yang ketiga itu adalah petugas pengelola pengaduan. Jadi petugas pengelola pengaduan selain 5 pertanyaan yang di depan tadi mendapatkan 2 tambahan pertanyaan, yakni yang ini ya di poin 1 dan juga di poin 3. Jadi kita akan tanya petugas pengaduan itu kewajibannya seperti apa saja sih? Nah, itu khususnya bagi petugas pengaduan ini bisa dilihat di pasal 2 ayat 2 Perpres 76 tahun 2013 seperti itu ya. Oh, petugas pengaduan itu kewajibannya apa? 1, mempublikasi nama dan alamat kantor penanggung jawab, kemudian yang 2 mensosialisasikan mekanisme dan prosedur, kemudian ketiga menerima pengaduan, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan, kemudian menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya. Nah, ini sama ketika bisa menyebutkan minimal 5 dari kewajiban yang diatur di dalam Perpres 76 tahun 2013 ini bisa mendapatkan nilai maksimal 5 seperti itu. Kemudian yang kedua, indikator kedua ya ini terkait penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan. Nah, ini sarananya Bapak dan Ibu, sarana pengaduan ini juga sama. Ketika Bapak dan Ibu di dalam tempat pelayanannya ini menyediakan minimal 5 sarana pengaduan, itu juga sudah bisa mendapatkan nilai maksimal 5. Contohnya, sarana pengaduan itu apa sih? Formulir pengaduan ya, 1. Kotak pengaduan, 2. Serta melalui media lainnya. Media itu kan bisa elektronik, surat elektronik, pesan layar singkat, dan telepon. Misalnya ada email, ada telepon, ada WA, ada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu juga kita hitung. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Misalnya kita tanya, Pak, Bu, kalau masyarakat mengadu itu lewatnya apa? Oh, kita ada ini Pak, bisa email, bisa Twitter, bisa Facebook, bisa Instagram. Nah, itu masyarakat bisa tahunya di mana? Wah, kok nggak ada ya Pak? Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu cermati. Jadi, sarana pengaduan itu juga perlu dipublikasikan. Contohnya, apabila Bapak dan Ibu mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, silahkan mengadukan melalui sarana sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dituliskan saran pengaduannya itu bisa melalui mana saja. Nah, itu monggo bisa ditempatkan di tempat pelayanan atau juga bisa dipublikasikan, baik itu melalui Instagram-nya atau bisa melalui websitenya dan sebagainya seperti itu. Jadi harus terpublikasikan. Jadi masyarakat itu kalau misalnya contohnya ketika
publikasinya yang tepat itu di mana misalnya. Bisa misalnya kalau di Capil ya, bisa ditempelkan di tempat pengambilan produk, misalnya itu KTP, KK-nya di mana itu misalnya ditempel di dalam setiap kaca yang di depan itu. Apabila tidak puas dalam pengaduan, silakan mengadukan melalui kanal seperti berikut. Nah, jadi masyarakat tahu, oh ketika saya tadi karo Mbak Eseng kok getak-getak ya, coba tak adukan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Sama ini ketika ada 5 sarananya, nilainya maksimal 5. Kemudian indikator ketiga, yakni pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelola pengaduan. Nah, ini juga kita lakukan wawancara ya, wawancara terhadap petugas pengaduan. Nah, ini apa namanya, kita lihatnya dari SK ya. SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait penunjukan petugas pengelola pengaduan. Jadi di SK itu setidaknya itu juga harus ini Bapak dan Ibu, memuat tugas dan kewenangan jabatan dari petugas pengelola pengaduan itu apa, seperti itu. Dituangkan di dalam SK. Kita nanti dalam melakukan wawancara pun juga mencocokkan dengan apa yang tertulis di dalam SK tersebut. Itu juga sama ketika bisa menyebutkan sesuai ya tugas dan kewenangan jabatan sesuai dengan apa namanya di dalam SK tersebut, itu bisa mendapatkan nilai maksimal 5 seperti itu. Nah, next indikator keempat, ya ini terkait penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola. Nah, pembinaan ini yang kita lihat adalah pembinaan yang sifatnya yang utama ya, yang utama itu adalah sifatnya yang pembinaan yang bersifat pelatihan. Nah, pelatihan itu berapa kali dalam setahun itu dilakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu kan mungkin kalau secara umum itu kan pasti dilakukan oleh Diskominfo ya, mungkin 1 tahun sekali atau apa. Nah, itu bentuknya pelatihan. Nah, kita lihatnya berapa kali dalam setahun itu dilakukan pembinaan atau pelatihan. Nah, pembinaan itu tadi ya utamanya adalah pelatihan. Namun pembinaan ini juga bisa dilakukan oleh atasan terhadap pengelolanya. Tadi ya contohnya tadi yang kami jelaskan di awal itu misalnya apa namanya ketika aduan di bulan itu atau di minggu itu jumlahnya nihil atau 0, itu tetap dilaporkan kepada pimpinan atau atasan. Nah, atasan atau pimpinan itulah yang nantinya akan melakukan pembinaan. Nah, pembinaannya seperti apa? Apakah dilakukan apa namanya evaluasi dan sebagainya. Yang penting kita lihatnya adalah berita acaranya ya. Berita acara, entah itu notulensi, entah itu dokumen-dokumen lainnya, yang penting bisa membuktikan bahwasannya atasan melakukan pembinaan terhadap petugas pengelola pengaduan. Nah, ini sama nggih, apabila pembinaan ini dilakukan tadi ya apa namanya dalam 1 bulan itu dilakukan minimal 1 kali, itu juga bisa mendapatkan nilai maksimal 5 seperti itu. Nah, namun yang utama adalah pembinaan yang sifatnya pelatihan. Nah, ini sekalian kami sampaikan juga, Ombudsman Republik Indonesia khususnya di perwakilan Jawa Tengah itu juga bisa memfasilitasi ya Bapak dan Ibu, memfasilitasi pelatihan pengelolaan pengaduan dengan metode proaktif atau progresif dan partisipatif. Nah, itu monggo nanti bisa diinisiasi ya, apakah dari Diskominfo, apakah dari bagian organisasi atau apa, untuk misalnya mengundang kami pun misalnya by Zoom seperti ini pun tidak masalah, yang memang tidak memerlukan biaya yang cukup besar dan sebagainya. Yang penting kami bisa melatih ya, bisa sharing terkait pengelolaan pengaduan yang baik itu seperti apa, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi intinya di pembinaan ini sama nggih, ketika dilakukan minimal sebulan sekali itu bisa memperoleh nilai maksimal 5 seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya terkait dengan penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Nah, ini yang kita lihat adalah ini kalau kita lihat sesuai dengan Perpresnya itu di pasal 8 ayat 2 Perpres 76 tahun 2013. Jadi pengelola pengaduan itu ini ya,
yang dilakukan itu adalah menerima, menelaah, menyalurkan, menyelesaikan, dan menginformasikan. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah buktinya ya. Buktinya yang pertama adalah form penerimaan atau form pengaduan, ada atau tidak. Yang kedua, form telaah atau klasifikasi, apakah ada. Kemudian yang ketiga adalah form penyaluran pengaduan atau disposisi ya mungkin ya. Ya, dan yang keempat adalah laporan penyelesaian pengaduan. Yang kelima adalah publikasi pengaduan. Nah, ini ketika ada buktinya semua dari 5 ini bisa memperoleh nilai maksimal 5. Nah, publikasi pengaduan ini yang selama kami melakukan penilaian di tahun 2022 ini yang cukup sempurna biasanya itu dari Puskesmas, karena Puskesmas itu publikasi pengaduan itu dipublikasikan ya, jumlahnya di bulan ini berapa, yang pengaduannya tentang apa, apakah sudah selesai ataupun proses itu terpublikasi. Yang kami ingat itu di Puskesmas Brebes kalau tidak salah itu di tembok juga dipublikasikan, jumlah pengaduan dari masyarakat itu dipublikasikan. Nanti kami berikan contohnya di slide berikutnya. Kemudian indikator selanjutnya adalah jangka waktu penyelesaian pengaduan. Nah, kalau sesuai aturan, sesuai dengan perundang-undangan itu adalah pengaduan itu diselesaikan maksimal 60 hari. Itu nggih, 60 hari. Namun di dalam indikator penilaian kami ini bila mana diselesaikan lebih cepat yaitu lebih baik. Untuk memperoleh nilai 5, pengaduan itu bisa diselesaikan tidak kurang dari 14 hari. Tidak kurang atau tidak lebih dari 14 hari. Jadi masyarakat yang mengadu ini dapat diselesaikan kurang dari 14 hari. Nah, ini apakah berlaku terhadap semua pengaduan? Nah, ini nanti kita hanya mengambil sampel ya. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menunjukkan pengaduan-pengaduan yang bisa diselesaikan kurang dari 14 hari atau bisa diselesaikan dengan cepat, itu nanti dapat buktinya disampaikan kepada kami. Seperti itu ya. Misalnya pengaduan yang disampaikan kepada kepala puskesmas, misalnya, oh dokter atas nama Bu Rini ini tidak ramah, misalnya seperti itu. Nah, pengaduan masuk di tanggal 1, kemudian di tanggal 3 sudah langsung ditindaklanjuti dengan meminta informasi keterangan dari Bu Dokter ini, kemudian oh ternyata memang benar ya, dari kebenaran ini sudah dilakukan evaluasi, sudah dilakukan pembinaan. Nah, berarti itu sudah pengaduan dari masyarakat itu berarti sudah diselesaikan oleh kepala puskesmas. Nah, ini nanti kita meminta bukti penyelesaian pengaduan yang penyelesaiannya itu kurang dari 14 hari kerja. Kemudian indikator terakhir ya ini terkait pelaksanaan penyelesaian pengaduan. Nah, ini kami sampaikan ini tidak ada nilainya ya Bapak dan Ibu, kita hanya meminta rekap dokumen pengaduan selama kurun waktu 3 tahun. Berarti kalau kemarin kan berarti 20, 21, 22 ya, itu yang kita minta bukti rekap 19, 20, 21 yang kita minta tahun kemarin. Nah, ini kita ingin melihat apakah di dalam 3 tahun terakhir itu kita hanya merekap ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat hasil nilainya, hasil yang sudah kita bagikan itu misalnya aduan yang diterima 100, aduan yang diselesaikan 100. Nah, itu 100 itu bukan nilai, jadi itu hanya jumlah dalam kurun waktu 3 tahun itu pengaduan yang diterima dan pengaduan yang diselesaikan itu berapa. Jadi Bapak dan Ibu, semua dokumen-dokumen yang kita butuhkan, baik itu di dimensi input ataupun di pengaduan ini ya, itu semuanya sudah kita sampaikan kepada narahubung. Ya, ini kami tekankan sekali lagi, fungsi narahubung ini sangat kuat sekali, karena yang nantinya akan menyediakan, menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Nah, ini contoh ya form pengaduan. Form pengaduan ini minimal itu memuat identitas, kemudian tanggal laporan, kronologi laporan, petugas yang dilaporkan, kemudian harapan pelapor ya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan,
Pak, kalau mengadunya itu lewatnya media sosial gimana? Nah, setidaknya di dalam tanggap, misalnya ya, saya mengadu nih ke apa namanya sarana pengaduan Instagram Dukcapil seperti itu. Nah, paling tidak Bapak dan Ibu punya template ya, template balasan seperti kami ini ketika ada pengaduan kita membalas seperti autobot gitu ya, walaupun itu nanti apa namanya dari petugas yang menjawab. Jadi punya template, silahkan apabila ingin mengadukan terkait dengan pelayanan kami dapat diisikan identitas sebagai berikut. Satu, misalnya identitas nama, kemudian kronologi laporannya seperti apa, petugas yang dilaporkan apa, harapan pelapornya apa. Nah, itu setidaknya itu Bapak dan Ibu itu punya semacam template yang nantinya harus diisi oleh masyarakat. Jadi tidak apa ya, tidak balas-balesan. Oh, siapa Bu yang diadukan? Oh, Pak Bambang. Oh, kenapa kok diadukan? Oh iya, tadi saya seperti ini. Nah, jadi supaya masyarakat itu bisa mengisi sesuai dengan apa yang ada di form yang telah kita tetapkan. Kemudian yang kedua terkait form telaah dan klasifikasi ya. Nah, ke form telaah dan klasifikasi ini yang memang juga perlu ya. Jadi substansi yang dilaporkan itu misalnya hasil telaahnya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Nah, kemudian klasifikasinya ya. Kalau klasifikasi itu monggo bebas ya. Kalau di sini kan klasifikasinya itu adalah berkadar survei, tidak berkadar survei, tidak logis, dan bukan kewenangan. Nah, ini monggo Bapak dan Ibu mengklasifikasikan pengaduan itu seperti apa. Kalau di Ombudsman itu klasifikasinya itu hanya 3, ringan, berat, dan sedang. Seperti itu. Jadi, tapi ada indikatornya. Ringan itu ketika yang diadukan itu keterkaitannya hanya dengan beberapa dinas saja. Sedang itu keterkaitannya dengan misalnya 10 dinas. Menjadi berat itu keterkaitannya dengan lintas sektoral dan sebagainya. Jadi ada indikatornya seperti itu. Nah, ini monggo Bapak dan Ibu dalam mengklasifikasikan laporan atau pengaduan masyarakat itu seperti apa. Jadi ada 3 nggih, form pengaduan, form telaah dan klasifikasi. Ini bisa jadi satu ya. Ini contohnya laporan hasil telaah. Nah, hasil telaah ini ada tulisannya, kalau Bapak perhatikan, Bapak dan Ibu perhatikan ada kode. Nah, kode itu diisi A, B, C, atau D. Nah, itu sudah paling tidak memenuhi 3 nilai. 3 nilai dalam mekanisme pengaduan. Nah, ini contoh laporan penyelesaian pengaduan ya. Contoh laporan penyelesaian pengaduan, ini kalau dilihat di sebelah kiri ini kepadanya Kepala Dinas dari Koordinator Bidang Penanaman Modal. Jadi, ketika apa namanya, baik itu petugas pengelola pengaduan ataupun yang mendapatkan disposisi pengaduan ini telah menindaklanjuti pengaduan, itu dilaporkan kepada atasannya. Bentuk hasil dari tindak lanjut pengaduan itu seperti apa. Atau juga bisa juga bentuk laporan itu adalah laporan pemberitahuan kepada si pengadunya. Nah, ini kalau secara tertulis contohnya seperti ini ya, kepada Bapak Luki Adi Sulaksono, Direktur CV AAA gitu kan. Dari hasil pengaduannya telah disampaikan, hasil tindak lanjutnya seperti ini. Atau tadi kembali lagi ke media sosial misalnya, disampaikan juga dari hasil klarifikasi terhadap aduan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, hasil pengaduannya seperti ini. Misalnya pengaduannya terkait dengan KTP tidak kunjung terbit. Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor untuk mengambil KTP yang sudah jadi, atau Bapak dan Ibu bisa menyampaikan alamatnya untuk dapat kami antar bila mana ya tadi memang itu adalah kesalahan dari petugasnya, karena itu adalah bentuk kompensasi. Yang penting ada bentuk semacam laporan ya, laporan kepada atasannya atau kepada masyarakat yang mengadu ini terkait tindak lanjut dari aduannya, seperti itu. Nah, tadi kalau di mekanisme ini tadi ya ada penyaluran pengaduan. Nah, penyaluran pengaduan itu adalah bentuknya disposisi ya. Itu monggo pasti semuanya sudah paham, sudah tahu bentuk disposisi seperti apa, dan bentuk publikasi. Nah, bentuk publikasi itu yang penting rekap pengaduan itu
Misalnya ada yang tanya, Pak, kalau dipublikasi nanti tertulis nggak siapa nama petugas yang diadu, siapa petugas yang mengadu. Nah, itu monggo formatnya itu apakah itu nanti bisa subjek dan objeknya itu nanti tidak dituliskan, itu nggak masalah. Yang penting itu terpublikasi. Misalnya pengaduannya mengenai kalau di puskesmas ya parkir sempit. Nah, itu nanti juga tindak lanjutnya telah dilakukan pelebaran di samping sisi kanan bangunan rumah sakit. Nah, itu yang penting apapun publikasi pengaduannya itu dipublikasikan. Nah, ini untuk memperoleh mekanisme ini paling tidak minimal ada 5 tahapan mekanisme ini yang bisa dibuktikan. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu terkait dengan sarana dan alur pengaduan ya, ada meja atau loket pengaduan, ada form pengaduan, dan ini di sisi sebelah kiri ya, yang ada tulisan pengaduan saran dan masukan, ini ada tulisannya media pengaduan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan ya, media pengaduan itu tetap harus diinformasikan. Contohnya ini kan media pengaduan ada satu loket pengaduan, ada kotak saran, ada Facebook, Instagram, Twitter, email, nomor telepon. Nah, ini Bapak dan Ibu tetap harus menuliskan kanal-kanal pengaduan mana saja yang memang disediakan. Jadi kalau tidak ada tulisannya sama sekali ya kita tidak anggap itu ada. Kita tidak anggap itu ada bahwasanya Bapak dan Ibu punya sarana atau media pengaduan. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya, yang dapat kami sampaikan terkait dengan variabel atau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang insya Allah di tahun 2023 ini akan kita laksanakan kembali, karena sesuai RPJMN kita pelaksanaan ini masih sampai tahun di 2024 seperti itu. Nah, mana saja yang nanti akan kita lakukan penilaian, setidaknya minimal ya 7 lokus yang kemarin sudah kita lakukan penilaian, informasi yang kami terima itu tidak berubah, masih akan dilakukan penilaian. Namun ini informasi belum secara resmi ya, apakah nanti ada perubahan. Contohnya misalnya ada beberapa masukan dari puskesmas misalnya, Pak, Bu, Mbok ya puskesmas yang dinilai itu jangan kami terus. Coba yang lain biar semuanya berbenah atau semuanya ini bisa menjadi lebih baik. Nah, ini semua masukan-masukan ini kan pasti kita akan sampaikan kepada pimpinan nanti baik di secara forum resmi, apakah nanti akan ditetapkan masih sama 7 lokus ini atau misalnya nanti puskesmasnya diganti atau bisa jadi nanti perangkat daerahnya juga ditambahkan, kita juga belum bisa memastikan. Namun untuk indikatornya insya Allah tidak ada perubahan, setidaknya Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan seperti apa yang sudah kami sampaikan, insya Allah untuk bila mana dijadikan sampel di tahun 2023 ini, insya Allah sudah siap. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan dalam rangkaian sosialisasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada tutur kata atau lisan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Falah Hidayatullah yang telah menyampaikan materinya secara gamblang, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan dimensi dan variabel penilaiannya. Ini ada dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Mungkin Bapak Fala bisa men-share link pada kolom chat karena ini sudah banyak yang menanyakan. Kepada Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu.
Terus ditanyakan, Bung ada Pak Fala, ini sangat sulit sekali loh menghubungi beliau karena jadwalnya sangat padat sekali. Pak Fala, barang materinya saya share di link Pak Fala. Ini banyak yang menanyakan Pak Fala. Ibu, ini kami Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan sebelum ini kita akhiri, nanti ada sesi foto bersama ya sebagai dokumentasi kami yang sudah melaksanakan dulu gitu Ibu biar